Saya selalu apa-apa usaha sendiri gitu. Saya hanya ingin jadi istri yang baik, saya hanya ingin jadi istri yang support suami, saya hanya ingin jadi ibu yang baik, hanya itu keinginan saya. Ya, itulah ungkapan liris Sheila Marsha ihwal ke mulut rumah tangganya dengan Kiki Mirano. Tembok kesabarannya roboh terhitung Desember lalu. Ia terpaksa memutuskan pisah ranjang seraya berharap hubungannya bisa diperbaiki. Namun apalacur sejak Februari kemarin hubungan pasangan selebriti ini kian memburuk dan sulit dipersatukan lagi. Selama 4 bulan pisah ranjang, 2 bulan pertama komunikasi lancar sekali. Namun 2 bulan terakhir sudah mulai tersendat karena memang saya juga saya sendiri sekarang, saya menafkahi 3 anak, of course saya kan kerja, jadi kalau misalnya anak-anak komunikasi sama ayahnya, apalagi yang kecil kan pasti rewel, jadi saya nggak bisa kerja sambil handle anak yang rewel. Bertahun-tahun berharap bisa bersama merajut bahagia, Sheila justru merasa berjuang sendiri menghidupi 3 anaknya. Beruntung belakangan ini beban berat ekonomi keluarganya cukup terbantu setelah Anji, ayah kandung anak pertama Sheila Marsha, menanggung biaya pendidikan Leticia. Kalau untuk sampai bulan Januari itu Februari awal saya masih menafkahi 3-tiganya sendiri. Tapi sekarang puji Tuhan saya sudah dibantu oleh Anji dan istrinya Wina. Untuk Leticia saya dibantu untuk menafkahi. 4 bulan pisah ranjang tak membuat nasib rumah tangga Sheila membaik. 2 bulan terakhir justru hubungan Sheila dan Kiki Mirano semakin pelik. Dan kemarin secara mengejutkan, Sheila yang bulat ingin bercerai mendatangi Komisi Nasional Perlindungan Anak. Ada apa sebenarnya dengan Sheila Marsha? Benarkah keselamatan Sheila dan 3 anaknya terancam hingga ia harus mengadu sekaligus mencari perlindungan ke Komnas Anak? Saya sudah mengobrol dan anaknya cukup baik ya, cukup baik dan sehat-sehat ya. Anak pertamanya juga lucu, rambutnya tebal, yang kecil juga tadi rebutan kue ya, saling cemburu di antara mereka. Jadi saya kira dalam kondisi baik ya. Itu bukan berarti Sheila nggak bisa ngasih roti. Ya, ini tentu saja sudah menumpuk selama pernikahan. Puncaknya memang Desember, tapi kemudian ya Sheila pikir-pikir dulu, Sheila coba untuk perbaiki dulu sama suami, tapi ternyata tidak bisa, makanya saya datang ke sini gitu. Alasan ekonomi, ya itulah pangkal segala di balik konflik rumit rumah tangga Sheila Kiki Mirano. Selain itu, isu kekerasan menjadi alasan di balik hilangnya kesabaran Sheila Marsha sebagai seorang istri dan ibu bagi 3 anaknya. Namun saat dikonfirmasi, Sheila masih enggan bicara, meski ia mengaku kini tengah menghadapi masalah terbilang pelik. Pasti ada masalah, ya pasti ada masalah. Cuma saya nggak berani bilang dulu ya, saya nggak mau melangkahi apapun, mohon maaf sekali, bukannya saya mau gimana, cuma saya ingin yang terbaik ke depan gitu loh. Jadi nggak mau, saya takut nanti jadi permusuhan gitu. Jadi nanti dulu deh. Di dalam waktu dekat ini kita akan coba menghubungi suami dari Sheila untuk bersama-sama kami akan gagas bisa bertiga bertemu dengan suami dari Sheila untuk mencari solusi yang terbaik. Ya, buat Sheila Marsha, ya meskipun suami Kiki Mirano ini tidak menafkahi, di mana Sheila juga tetap bertahan mencari nafkah sendiri, tapi balik lagi namanya seorang istri itu bukanlah sebagai tulang punggung ya seharusnya, dan juga bukan sebagai objek penderita bagi suaminya. Jadi mungkin saya berharap mudah-mudahan yang terbaik, benar nggak? Jadi yang terbaik. Lalu kalau lo udah beristri kan, ya say hi sama istri lo. Oh belum, so bujangan deh. Ya, tapi yang pasti segala keputusan berpisah mungkin kalau itu yang terbaik ya lakukan dengan terbaik, tidak adanya permusuhan ya. Semoga Sheila juga bisa menghadapi semua ini dengan baik dan tidak memutus tali silaturahmi antara ayah dengan anaknya ke depannya. Amin. Dan berita berikutnya ada dari Saiful Jamil yang dibayangi dengan rasa was-was dipindahkan ke lapas Cipinang sehingga keluarga selalu mendatangi lapas untuk menemani Saiful. Dan kira-kira ada apa ya? Sama-sama kita lihat berikut liputan.
hari sejak resmi menjadi penghuni lapas Cipinang, Jakarta Timur, Saipul Jamil kabarnya masih dibayangi rasa was-was. Sejak hari pertama dipindahkan dari Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara, pihak keluarga terlihat selalu mendatangi lapas untuk menemani Bang Ipul. Suasana rumah tahanan Cipinang serta sikap tahanan yang kurang bersahabat sempat membuat Saipul Jamil merasa depresi. Memang bawa apa aja? Mau bawa makanan atau apa gitu? Oh, bawa lawyer tuh. Emang nggak ada titipan makanan bang dari Bang Ipul? Nggak ada. Nggak ada? Nggak bawa sejadah atau apa gitu buat bareng? Oh, udah ada. Oh iya. Iya sih, kalau dia bilang kayaknya dia masih penyesuaian ya. Belum ini, hatinya masih deg-degan. Berapa orang di dalam? Wah, nggak tahu, banyak itu. Deg-degannya kenapa bang? Banyak. Ya mungkin karena suasana baru kan, baru lagi. Alhamdulillah sih baik ya. Alhamdulillah semua juga baik ya. Baik itu penghuninya gitu kan maupun juga para petugasnya. Beberapa hari sebelumnya, Saipul Jamil sempat menjalani pemeriksaan kesehatan. Dengan pengawalan ketat aparat, pria yang akrab disapa Bang Ipul tersebut sempat tersenyum dan menyapa para awak media dan orang-orang di sekitarnya. Bang Ipul, kabarnya gimana Bang Ipul? Sehat? Sabar ya Bang Ipul ya. Oke. Sehat ya Bang Ipul ya. Semoga Allah yang Ipul ya. Amin. Lapas Cipinang kini menjadi rumah baru bagi Saipul Jamil menjalani hari-harinya ke depan. Entah untuk berapa lama, namun yang pasti kehidupan di dalam penjara jelas tak akan mudah dijalani Saipul yang terbiasa hidup serba berkecukupan. Dan inilah momen terakhir Bang Ipul yang sempat terekam kamera sesaat sebelum digiring menuju lapas. Bang Ipul, apa kabar Bang Ipul? Ya Allah, doanya ya. Sehat Bang. Sehat bang? Diberikan kekuatan. Bang, kayaknya kurusan bang. Kenapa bang? Alhamdulillah. Diet ya bang? Ya. Ya, pokoknya minta doanya deh. Karena aku nggak bisa ngomong apa-apa. Karena kan apa namanya ya? Ya udah semuanya bisa. Minta doanya. Gimana bang? Bisa bebas. Bang Ipul tenang. 2 bulan lebih seiring penahanannya atas dugaan kasus pelecehan terhadap seorang remaja, praktis kegiatan Saipul Jamil di panggung hiburan pun terhenti. Begitu juga dengan pundi-pundi rupiah yang tak lagi mengalir deras. Lantas bagaimana Bang Ipul membiayai proses hukum yang membelitnya? Mulai dari membayar pengacara hingga kebutuhan hidup di balik jeruji besi. Isu liar pun berhembus jika Bang Ipul sudah habis-habisan menjual barang-barang miliknya, termasuk 2 mobil mewah seharga hampir miliaran rupiah. Satu Alfanya Saipul Jamil dijual itu sebenarnya itu masih jauh dari kurang. Karena apa? Agar dapat kamar tidur yang enak juga perlu biaya. Lu bayangin dia bakal berapa tahun lagi begitu. Itu masih sangat kurang. Mungkin sampai nanti dia bebas, mungkin 10 Alphard lagi pun nggak cukup. Ya artinya namanya perjalanan waktu. Kayak orang dagang. Kalau nggak ada pendapatan gimana? Kan dari kasnya dia. Gitu. Itu masih sangat kecil untuk kebutuhan Saipul yang sudah begitu banyak selama di tahanan. Kalau profesional untuk suatu perkara pidana itu minimum 2 miliar ke 5 miliar sampai putusan pengadilan negeri.